my heart, don't let it bleed no more. Sometimes forgive. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maybe that's what makes it love. Maybe that's what makes it love. I can hear it now, the everlasting. Oke, perkenalkan nama saya Berkati Daily. Saya dari Pulau Nia, Sumatera Utara. Oke, baik, terima kasih Pak An. Senang sekali jikalau dalam kesempatan ini boleh bercerita tentang perjalanan hidup saya dari Nias dan boleh sampai di tempat ini. Pertama-tama cerita saya bisa sampai di Pati ini ketika saya bertemu dengan seorang pendeta. Dia adalah sekretaris sinode ketika saya masih di Nias tahun 2016. Pada saat itu beliau memanggil saya ke rumahnya, Pak. Lalu memberikan 3 pilihan bagi saya. Kamu mau menjadi guru, menjadi dokter, atau menjadi pendeta? Wah, diberikan pilihan semacam itu, tentunya saya mesti menjawab sesuai dengan yang saya senangi. Cita-cita saya yaitu pengen menjadi dokter. Nah, saya menolak berulang kali, Pak. Saya menolak berulang kali karena merasa diri terbatas. Diminta untuk berproses menjadi seorang pendeta, saya merasa tidak mampu. Tiba suatu waktu, pendeta itu memotivasi saya dengan mengatakan bahwa semua orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab seperti Musa, Yeremia, Yesaya, itu juga mengakui keterbatasan dan kelemahan mereka, tapi nyatanya Tuhan tetap memakai dan memperlengkapi mereka untuk melayani Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi motivasi pendeta tersebut untuk saya adalah dia mengingatkan saya kepada kakek saya almarhum dan bapak saya almarhum. Kakek saya itu dulu dia seorang pendeta dan bapak saya juga seorang guru Injil atau guru jemaat kalau disebutkan di sana. Sebagai seorang anak yang paling bungsu dari 7 bersaudara, diingatkan dengan sosok ayah yang belum lama meninggal waktu itu, agak sedikit terenyuh. Sudah Pak, saya siap untuk jadi pendeta. Lalu kemudian beliau mendaftarkan saya di STAKWW Pati. Ya, jadi Om, tadi kan Om ceritakan bahwasanya untuk memutuskan mau sekolah teologi ya, menjadi pendeta itu kan penuh dengan pergumulan batin yang nggak mudah. Nah, menarik adalah dari yang awal Om Berkati pengennya nggak jadi pendeta, kemudian melembutkan hati dan membuka hati untuk mau dibentuk menjadi seorang hamba Tuhan di STAKWW. Ini gimana ceritanya? Sekolah pendeta loh ini, bakal jadi calon pendeta loh. Sadar ya Om ya? Sadar. Sadar ya. Jadi bener-bener ini keputusan yang tidak paksaan dari orang lain. Nah, ceritanya gimana? Sampai ada kerinduan yang mau dibentuk di STAKWW Pati. Pertama-tama kemudian saya memberanikan diri untuk pertama kali mengambil keputusan itu, Pak. Sebenarnya selain dari motivasi dari seorang pendeta yang saya ceritakan tadi, sebenarnya ibu saya dan juga keluarga kakak-kakak saya itu sangat menghendaki saya itu meneruskan perjuangan kakek dan bapak saya dalam hal pelayanan. Nah, ketika kemudian saya beranjak dari kampung halaman sampai di Pati, jujur sampai sekitar 1, 2, sampai 3 semester itu saya masih berat untuk berproses di STAKWW itu.
Iya. Tetapi puji Tuhannya itu saya bersama-sama dengan kakak-kakak tingkat yang luar biasa menjadi teladan bagi saya, memberikan arahan bahwa saya mengambil keputusan yang tepat untuk berada di STAKWW itu. Dan jujur, ketika kemudian saya menjalani proses itu sampai kurang lebih 4 tahun atau 4 tahun setengah, saya bersyukur, Pak. Yang saya syukuri adalah walaupun STAKWW itu kampus yang sangat sederhana sekali menurut saya, tapi saya yakin dan sangat bersyukur sekali di situ saya mengalami suatu pembaharuan yang dulunya saya memiliki masa remaja atau masa muda yang sangat buruk sekali menurut saya, tetapi di situ saya disadarkan bahwa sebenarnya masa lalu saya itu sedang di jalan yang salah. Hal kecil saja, Pak, hal kecil saja. Jadi Om mulai menyadari itu ketika mulai pembentukan di STAKWW itu ya? Iya. Lanjutkan Om. Hal sederhana saja, Pak. Dulu saya tidak perlu menutupi hal ini tentang masa lalu saya karena ini juga kesaksian saya tentang saya dulu berjudi, bahkan pernah kalau mabuk itu sudah biasa, bahkan pernah masuk ke satu komplotan yang membobol rumah sampai segitunya. Kenapa kok bisa sampai segitunya? Anak-anak muda yang sudah berjudi, dari mana mereka dapat uang? Kalau bukan dari pemberian orang tua. Lalu kemudian ketika uang itu tidak ada, pasti otaknya ini akan jalan bagaimana supaya kemudian mendapatkan modal judi. Dan ketika saya masuk ke komplotan itu, dan benar, Pak, saya tertangkap. Bobol rumah orang. Usia berapa tuh? Masih SMP. SMP, sekitar 14 tahun ya. Dan luar biasanya kan, cara berpikir semacam itu tidak peduli orang lain menjadi korban atas tindakannya, yang penting dia mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan dirinya. Dan di STAKWW itu saya disadarkan bahwa kekristenan itu sangat bertolak belakang dengan hidup saya yang lalu. Justru seharusnya kitalah yang berjuang untuk berkorban untuk orang lain, meskipun kita yang sakit menderita sekalipun. Jadi di STAKWW lah saya mendapat sebuah pencerahan lah ya. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa orang yang menjadi sangat berperan dalam hidup Om Berkati sampai Om Berkati ada di titik yang sekarang ini ya. Jadi paling tidak ada pendeta tadi yang membuka wawasan jenengan, kemudian ada ibu yang kembali mengingatkan tentang bagaimana Om Berkati juga punya sejarah kakek bapak yang melayani Tuhan begitu ya, dan kemudian diteguhkan kembali panggilan itu ketika mulai dalam masa-masa di Kawah Condro di Muko, di Kawah di Padang Gurun di STAKWW itu. Apa itu tadi, Pak? Condro di Muko ya, penggodokan lah begitu. Penggodokan karakter, dan Om semakin meneguhkan diri bahwa iya, ini yang terbaik untuk saya gitu ya. Oke. Seorang Om Berkati, saya memanggilnya demikian. Untuk bahasa Indonesia saja kesulitan karena dari Nias Utara. Sekarang pelayanan di gereja Injili di tanah Jawa, Telogowungu. Yang kita tahu gereja ini berkultur budaya Jawa. Ini enggak mudah. Lalu bagaimana Om Berkati sampai bisa di titik ini bertahan melayani di gereja yang notabene berkultur bahasa Jawa? Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jujur ketika pertama kali sampai di STAKWW, jujur saya mengurung diri di kamar. Mengapa kok saya mengurung diri di kamar? Ketika teman-teman ngobrol, dalam hal ini teman-teman yang asli orang Jawa yang tinggal di Pati atau di sekitarnya, mereka ngobrol menggunakan bahasa Jawa. Saya yang baru saja datang itu merasa minder karena tidak bisa membaur dengan mereka dalam hal bahasa ini. Tapi luar biasanya itu di STAKWW itu memang diajarkan bahasa Jawa. Jadi selama berproses selama kuliah itu saya mengikuti mata kuliah bahasa Jawa sampai 3 mata kuliah. Dan luar biasa itu
awal mula saya kemudian mengenal dan bisa berbahasa Jawa walaupun tidak begitu fasih. Dan yang membuat saya masih tetap teguh untuk berjuang melayani di GITJ yang dalam hal ini pelayanannya kebanyakan menggunakan bahasa Jawa, demikian juga dalam komunikasi keseharian menggunakan bahasa Jawa. Yang membuat saya masih tetap semangat untuk terus melayani adalah orang-orang Jawa itu pasti kita kenal dengan budayanya yang halus, sopan begitu. Termasuk di dalam hal menerima orang-orang baru seperti saya yang belum fasih berbahasa Jawa. Jemaat secara khusus di mana saya melayani GITJ Telogowu sangat menerima saya apa adanya walaupun dengan keterbatasan yang belum bisa berbahasa Jawa dengan fasih. Malahan kalau misalnya ada kesalahan misalnya dalam hal pelafalan bahasa, jemaat justru antusias untuk mengarahkan dengan kasih begitu. Jadi GITJ Telogowu sudah ada pemuritan baik anak-anak pun anak mudanya Om ya. Wow, luar biasa keren. Om berkati. Pertanyaan terakhir Om. Siap. Sampai di saat ini, di detik ini, apakah Om berkati masih mau lanjut pelayanan di GITJ? Nyatanya saya masih di GITJ ini, kita berada di GITJ ini Pak. Artinya bahwa saya masih terus berjuang. Kalau kita renungkan memang berbicara tentang pelayanan tidak mungkin terlepas dari yang namanya tantangan. Tapi tentunya yang menjadi kekuatan kita adalah firman Tuhan. Kalau kita belajar misalnya yang menjadi ayat penguat saya di tengah berbagai tantangan yang ada ketika saya melayani Tuhan, ada satu pernyataan Rasul Paulus yang sangat menguatkan hati saya ketika saya menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam pelayanan. Dia mengatakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini menjadi pendorong saya untuk tetap teguh semangat melayani di tengah berbagai tantangan yang saya hadapi, Pak. Bahwa Rasul Paulus itu mengatakan dia rela bahkan senang di tengah berbagai tantangan bahkan penganiayaan yang ia alami, karena penganiayaan atau kesengsaraan yang ia alami itu bukan sesuatu hal yang sia-sia jikalau itu semua ia alami karena Kristus. Jadi menurut saya penderitaan atau tantangan yang saya alami dalam pelayanan itu tidak sebanding dengan yang dialami oleh para leluhur kita dalam iman seperti Rasul Paulus ini. Tetapi mereka menjadi teladan bagi saya, bagi kita, bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada itu mari terus berjuang tetap setia melayani Tuhan.